Kita kembali ke SMS Ustadz dari Pak Nasrul di Papua. Ustadz, banyak ahli tafsir, ahli hadis, dan imam besar di dunia. Mengapa tidak ada kesamaan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah Nabi tidak menjelaskan tafsir dan hadis? Apakah Khulafaur Rasyidin juga tidak menjelaskannya? Hingga sholat saja beda-beda gerakannya. Apakah tidak ada saksi hidup yang bisa menjelaskannya sehingga sama, Ustaz? Ya, sebenarnya ya memang tidak harus sama gitu kan, karena memang ada beberapa hal yang berbeda dan semuanya boleh gitu. Jadi prinsip di dalam beragama, kalau melakukan satu satu agama, ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang mahdhoh, ibadah-ibadah yang sifatnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sepanjang berdasarkan dalil maka semuanya benar gitu. Sepanjang ada tuntunannya. Nah, yang salah yang kita buat sendiri ibadah itu, ya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya kita lakukan. Nah, itu yang salah gitu. Kalau kemudian sudah bersandarkan kepada satu nas, satu dalil, kemudian mengambil yang berbeda, itu tidak masalah gitu. Contoh misalkan orang sering ribut, ini apa namanya, ketika sholat jahar misalkan, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, ini imamnya yang satu baca bismillah, yang satu nggak baca bismillah. Nah, bagi orang yang tidak mau belajar mesti nyalah-nyalain, yang baca bismillah nyalain yang nggak baca bismillah, yang nggak baca bismillah nyalain yang apa namanya, baca dan seterusnya. Padahal dua-duanya benar, karena riwayatnya ada, Rasulullah terkadang menjaharkan basmalahnya, terkadang tidak menjaharkan, tapi tetap baca basmalah gitu loh. Yang satu mulainya dari alhamdulillahirabbil alamin yang didengar oleh makmum, yang satu mulainya bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ngaji, mau belajar, ya dua-duanya benar, ada tuntunannya begitu. Nah, demikian Bapak ya. Jadi boleh, dua-duanya memang diperbolehkan. Contoh lagi misalkan ada yang ketika duduk tasyahud memberi isyarat jarinya diem aja. Ada yang jarinya kemudian digerak-gerakkan. Yang satu ini kok beda-beda. Nah, ternyata riwayatnya memang ada yang seperti itu. Ada yang Rasulullah terlihat menggerakkan, ada yang satu terlihat tidak menggerakkan. Dan dua-duanya benar, boleh gitu. Jadi dalam beribadah selama ada nas, ada dalil, tuntunannya boleh, silahkan. Mau ngambil yang ini boleh, yang itu boleh. Contoh misalkan, ini saya kalau ruku bacanya subhana rabbiyal azim, yang satu kok enggak, yang itu subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli. Kok beda ya? Yuk, tapi dua-duanya ada dalilnya, ada tuntunannya, boleh, silahkan dilakukan. Jadi tidak masalah Bapak, termasuk di dalam tafsir juga sama Bapak, di dalam tafsir ya, ada para ulama ahli tafsir, ada yang memahami ayat itu berbeda, ya tidak masalah saja. Jadi suatu perbedaan yang memang suatu hal yang berlandaskan dalil boleh dilakukan, dua-duanya dilakukan, boleh Bapak, silahkan, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting selama perbedaan itu di dalam yang furu, yang cabang, ya tidak mengapa, saling menghormati saja itu. Tetapi kalau perbedaannya di dalam yang usul, yang pokok, nah itu yang menjadi problem ya. Misalkan yang pokok itu ya rukun imannya, rukun Islamnya, begitu. Kalau imannya kita meyakini bahwa Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW, nah kalau sama seperti itu ya sama. Tapi kalau ada yang nambahi ya, ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, nah itulah yang kemudian menjadi keluar dari dinul Islam ini. Jadi kita mari biasakan Bapak berlapang dada di dalam perbedaan ya. Kita biasakan kalau melihat saudara kita yang amalnya berbeda, jangan cepat-cepat ngikuti, tapi juga jangan cepat-cepat nyalahkan. Nah, gitu. Bisa jadi saudara saya ini punya dalilnya, punya tuntunannya, gitu. Ngerti, sudah ngerti. Saya belum ngerti, ya saya tidak lakukan, saya tidak ikuti. Nah, kalau saya sudah ngerti dalilnya, ngikuti tuntunan, ngerti tuntunannya, barulah saya akan ikuti. Allah ingatkan pada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya, gitu. Kalau pengen mengamalkan yang seperti itu,
kaji dulu, pelajari dulu. Oh ini sandarannya, nasnya ini, dalilnya seperti ini. Gitu Bapak. Jadi kan dulu sudah banyak ulama-ulama seperti yang tadi ditanyakan. Nah, ulama-ulama semuanya kan juga terbatas pada apa yang beliau kaji, apa yang beliau pelajari, apa yang beliau lihat gitu. Jadi ketika misalkan ulama mendengar nas dalil ini begitu. Nah, sementara ulama yang lain memperoleh dalil hadis yang beda yang seperti ini. Nah, tentu kemudian akan menjadi satu pendapat yang berbeda. Kita bisa lihat dari misalkan ulama yang terkenal ya, ulama madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun dalam beberapa hal sudah berbeda. Karena kurun waktu hidup mereka juga berbeda ya. Meskipun ada hubungan guru dan murid ya, seperti Imam Syafi'i itu juga muridnya Imam Malik ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu juga belajar dengan Imam Syafi'i, tapi dalam beberapa hal ketika memperoleh pengetahuan yang lain lagi itu beberapa pendapatnya juga berbeda. Tidak masalah ya Bapak ya, karena ada perbedaan-perbedaan selama kita ada nasnya, ada dalilnya, ada sandarannya. Dalil bisa saja dipahami berbeda oleh para ulama ya. Contoh lagi misalkan seperti kasus doa kunut itu. Doa kunut itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam semua sholat beliau berkunut ketika ada satu bala, satu musibah yang menimpa kaum muslimin gitu. Nah kemudian ketika Allah turunkan Quran surat Ali Imran ayat 128, Nabi SAW berhenti. Nah setelah itu, para ulama beda lagi. Ada yang, kalau begitu sudah nggak usah doa kunut karena Rasulullah berhenti. Tapi yang lain, ya, selama ada musibah, maka doa kunut. Nah dan seterusnya seperti itu Bapak. Jadi tidak masalah berbeda-beda selama berbeda-beda itu ada di furu, di cabang lah begitu. Selama pokoknya masih sama, Allahnya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Nah, itu saudara kita. Ya, berlemah lembutlah dengan saudara kita meskipun berbeda tadi ada beberapa amalan yang berbeda, beberapa pendapat yang berbeda, tidak masalah. Demikian Bapak. Ya,